Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Alhamdulillah, pada kesempatan yang luar biasa ini, mari sama-sama kita untuk selalu bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala atas apapun yang telah Allah berikan kepada kita semuanya. Bukankah ketika kita bersyukur pasti Allah akan menambah nikmat untuk kita? Salat dan salam marilah senantiasa kita hatur limpahkan kepada baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga juga tercurah kepada keluarga dan para sahabat-sahabat beliau. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Subhanallah wa bihamdih adada khalqih wa ridha nafsih wa zinata arsyih wa midada kalimatih. Ayah, bunda, abang, kakak yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, semoga semuanya kita senantiasa Allah berikan kesehatan, sehat badan, sehat jiwa, dan sehat finansial kita. Baik, pada kesempatan program Nunggu Beduk pada kali ini, mari sama-sama kita membaca 1-2 hadis yang kita ambil dari kitab Riyadhus Shalihin. Pada bab kali ini yaitu tentang keutamaan membaca Al-Quran. Kita baca hadisnya. An Utsman bin Affan radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khairukum man ta'allamul Qur'an wa 'allamahu. Utsman bin Affan radhiyallahu an berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sebaik-baik kalian adalah yang mempelajari Al-Quran dan mengajarkannya. Hadis riwayat Bukhari. Nah, ayah, bunda, abang, kakak sekalian, apa pelajaran hadis yang bisa kita ambil dari hadis tersebut? Bahwa keutamaan mempelajari Al-Quran dan tajwidnya secara keseluruhan atau sebagian, keutamaan mengejarkannya dengan ikhlas untuk mencari ridha daripada Allah Subhanahu wa taala serta mengamalkan hukum adab dan akhlak yang tepat di dalamnya. Jadi sebaik-baik manusia adalah yang paling sebaik-baik kalian adalah yang mempelajari Al-Quran dan mengajarkannya. Mungkin walaupun 1-2 huruf yang kita pelajari, kemudian kita sampaikan dan kita ajarkan lagi, itu merupakan bagian daripada sebaik-baik daripada kita, sebaik-baik daripada manusia. Kemudian di hadis yang lain dari Aisyah radhiyallahu an berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, orang yang membaca Al-Quran dan mahir, maka ia akan bersama para malaikat. Orang yang membaca Al-Quran dan mahir, ia akan bersama malaikat. Tentu bukan hanya mahir dalam membacanya, tapi mahir dalam mengamalkannya. Pesuruh Allah yang mulia dan tunduk kepadanya. Sedangkan orang yang membaca Al-Quran dengan terbata-bata atau membaca Al-Quran dengan mungkin masih rasa berat atau tidak ringan, maka ia akan mendapatkan 2 pahala. Masya Allah, luar biasa. Membaca terbata-bata, membaca yang mungkin masih terasa tidak ringan atau berat itu juga mendapatkan 2 pahala. Kalau kita membacanya dengan mahir plus mengamalkannya, maka kita insya Allah bersama dengan para malaikat. Lantas pelajaran hadis tersebut apa? Di dalam kitab ini disebutkan keutamaan orang yang membaguskan suaranya ketika membaca Al-Quran serta baik dalam bacaannya, dan mereka akan berkumpul bersama malaikat di akhirat. Kemudian ada 2 pahala bagi orang yang membaca Al-Quran dengan terbata-bata, yaitu 1 pahala untuk bacaannya dan 1 pahalanya untuk usahanya dengan terbata-bata tersebut. Masya Allah, ini sesuatu yang luar biasa banget. Mudah-mudahan di momen bulan Ramadan ini merupakan bagian daripada upaya kita memperbaiki bacaan dan senantiasa kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah, mudahkanlah kami dalam membaca Al-Qur'an, mudahkanlah kami dalam memahami maknanya, mudahkanlah kami dalam mengamalkannya. Di hadis yang lain juga Abu Musa Al-Asy'ari radhiyallahu anhu berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, perumpamaan mukmin yang membaca Al-Quran adalah bagaikan buah utrujah, baunya wangi dan rasanya lezat. Nah, kemudian perumpamaan mukmin yang tidak membaca Al-Quran adalah bagaikan buah korma
tidak ada baunya, tetapi rasanya manis. Perumpamaan orang munafik yang membaca Al-Quran adalah bagaikan buah raihanah. Baunya wangi, tetapi rasanya pahit. Dan perumpamaan orang munafik yang tidak membaca Al-Quran adalah bagaikan buah hanzalah. Tidak ada baunya dan rasanya pahit. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Nah, yang paling penting nih, apa pelajaran-pelajaran hadis yang bisa kita ambil daripada hadis tersebut? Bahwa orang yang membaca Al-Quran dan mengamalkannya mendapat kedudukan yang tinggi di sisi Allah dan manusia. Mukmin yang tidak membaca Al-Quran masih baik di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala dan manusia. Kemudian orang munafik yang membaca Al-Quran adalah baik secara zahir, tapi busuk secara batin. Nah, jangan sampai juga, ini dia yang keempat, orang munafik yang tidak membaca Al-Quran adalah orang yang buruk secara zahir dan batinnya. Kemudian di hadis yang lain, ya, dari Umar bin Khattab radhiyallahu an berkata bahwa Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Allah mengangkat banyak kaum dengan kitab ini dan menghinakan banyak kaum dengan kitab ini. Dan dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu berkata bahwa Rasulullah SAW bersabda, tidak ada iri kecuali dalam dua hal, ya, tidak ada iri kecuali dalam dua hal, yaitu orang yang dikaruniai oleh Allah Al-Quran, lalu ia membacanya di tengah malam dan di tengah siang, dan orang yang dikaruniai oleh Allah harta, lalu menginfakkannya di tengah malam dan di tengah siang. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Nah, apa pelajaran daripada hadis ini? Bahwa ya, cita-cita dapat menghafal Al-Quran dan terus menerus membacanya baik di siang maupun malam, ini merupakan, ya, kalaupun mungkin iri, inilah yang patut kita irikan. Kemudian iri yang kedua, orang yang dikaruniai harta yang banyak tetapi menginfakkan baik itu di waktu siang maupun di waktu malam. Di hadis yang lain dari Bara bin Azib radhiyallahu anhu berkata, suatu ketika ada seorang laki-laki sedang membaca surah Al-Kahfi. Sementara ia mempunyai seekor unta dan yang sedang diikat dengan dua utas tali. Lalu sekumpulan awan menaungi dan mendekati kepadanya sehingga untanya ketakutan dan lari darinya. Ketika waktu pagi sudah tiba, ia mendatangi Nabi SAW dan menceritakan peristiwa itu kepada beliau. Beliau bersabda, inilah sakinah, ketentraman yang turun kepada Al-Quran. Kemudian dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa membaca huruf dari kitabullah, maka baginya satu kebaikan, dan kebaikan itu mendapat pahala 10 kali lipat. Aku tidak mengatakan alif lam mim itu satu huruf, tetapi alif satu huruf, lam satu huruf, dan mim satu huruf. Hadis riwayat At-Tirmizi. Nah, ini pelajaran dari hadis tersebut bahwa anjuran untuk membaca Al-Quran karena orang yang membacanya akan mendapatkan kebaikan yang berlipat-lipat dari setiap huruf yang dibacanya. Membaca satu huruf saja dilipatkan 10 kali lipat, apalagi membaca ratusan kali lipat. Kemudian dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu berkata bahwa Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya orang yang tidak mempunyai sedikit pun hafalan Al-Quran adalah seperti rumah yang tidak berpenghuni. Nauzubillah min dzalik. Semoga kita semuanya, meskipun usia kita mungkin sudah tidak muda, tetapi minimal ada upaya kita untuk menghafalkannya. Ya, seperti doa tadi, ya Allah mudahkanlah kami ya Allah dalam menghafalkan Al-Quran serta memahami maknanya dan mengamalkan isinya. Nah, kemudian nih yang terakhir dari Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhu berkata bahwa Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda, akan dikatakan kepada sahibul Quran, bacalah, naiklah dan tartilkanlah Al-Quran sebagaimana kamu dahulu mentartilkannya di dunia, karena tempatmu di surga ialah pada akhir ayat yang kamu baca. Nah, ini hadis riwayat Abu Daud dan At-Tirmizi. Nah, apa pelajaran hadis ya yang bisa kita ambil dari hadis tersebut? Bahwa orang yang hafal Al-Quran
mendapatkan kedudukan tinggi di surga yang sesuai dengan jumlah hafalannya. Masya Allah ya, tabarakallah ya. Mudah-mudahan kita semuanya dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam membacanya, mentadaburinya, memahami maknanya, serta mudah dalam mengamalkannya serta menghafalkannya. Barakallahu fikum, berkah selalu untuk kita semuanya. Semoga kita semuanya senantiasa dalam lindungan, pertolongan serta kasih sayang daripada Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita kuat dalam menjalani ibadah di bulan suci Ramadan ini dengan penuh semangat, dengan penuh keimanan, ya, insya Allah hingga akhir Ramadan, di Ramadan ya tahun ini, dengan mendapatkan ampunan serta derajat yang setinggi-tingginya daripada Allah Subhanahu wa taala. Demikian kegiatan kita ya, membaca 1-2 hadis di kegiatan nunggu beduk pada sore hari ini. Semoga Allah senantiasa memberkahi setiap langkah-langkah kita, setiap aktivitas kita. Barakallahu fikum, berkah selalu untuk kita semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.